بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pak Yu berharap kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan tidak kurang suatu apapun, sehingga dapat mengikuti materi pada pagi hari ini dengan penuh fokus, tidak disambi dengan yang lain. Anak-anakku, kalau kemarin kita sudah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan, hari ini kita akan belajar mengenai kompetensi dasar menganalisa hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan. Ya, tema 3, subtema 2, bentuk dan fungsi bagian hewan. Anak-anakku, tumbuhan, hewan, manusia itu merupakan makhluk hidup. Kalau kemarin kita sudah belajar bagian-bagian tumbuhan, hari ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian hewan. Bagian hewan itu mengenai apa saja ya? Kita bisa mengenai kepalanya, telinganya, tubuhnya, sayapnya, ekornya, nanti kalau kita belajar pada burung. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan fokus ke 3 hal, yaitu kita akan belajar mengenai bagian tubuh hewan mamalia, bagian tubuh burung, bagian tubuh serangga, dan bagian tubuh reptil. Baik anakku, kita akan mulai dengan bagian tubuh hewan mamalia. Apa itu hewan mamalia itu? Hewan mamalia mempunyai ciri 1, berdaun telinga, berkelenjar susu, kemudian tubuhnya ditumbuhi rambut, kemudian bernafas menggunakan paru-paru, dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Ini ciri-ciri hewan mamalia, di mana ciri-ciri itu harus ada setiap hewan mamalia. Kemudian anakku, kita akan lihat bagian-bagian tubuh hewan mamalia. Dia juga memiliki kepala. Di bagian kepala itu ada telinga, ada mata, ada hidung, dan beberapa hewan memiliki misai. Misai itu adalah kumis. Kalau kita lihat pada kucing, pada kelinci, pada lele. Anakku, kemudian juga mempunyai alat pergerakan, bisa berupa sirip, bisa berupa sayap, dan memiliki ekor untuk menjaga keseimbangan. Anakku, contoh-contoh hewan mamalia, kelawar. Kelawar itu hewan satu-satunya hewan mamalia yang terbang. Kemudian hewan yang ada di laut seperti singa laut, paus, ini semuanya masuk hewan mamalia. Jadi bagian-bagian hewan mamalia pada umumnya sama. Ada kepala, ada kaki, dan mereka dimiliki semuanya. Itu yang pertama adalah hewan mamalia. Kemudian kita akan lanjutkan, yaitu hewan burung. Anakku, pada burung terdapat bagian-bagian, yaitu mata, paruh, sayap, ekor, dan cakar. Itu bagian tubuh burung. Lalu apa fungsinya masing-masing, nak? Fungsinya adalah paruh ini berfungsi untuk mengambil makanan. Kemudian sayap ya, itu untuk bergerak atau terbang. Kemudian ekornya berguna untuk menjaga keseimbangan.
cakarnya untuk mencengkera mangsa, kemudian matanya untuk melihat benda. Ya, bagian burung yaitu ada mata untuk melihat, ada paruh untuk mencari makanan, ada sayap untuk terbang, ada ekor untuk menjaga keseimbangan, cakar itu untuk menangkap atau mencengkera mangsa. Pada kesempatan ini Pak Guru akan khusus membicarakan bagian tubuh burung mengenai paruh dan cakar. Perhatikan nak, masing-masing burung itu mempunyai paruh yang berbeda sesuai dengan jenis-jenis makanannya. Kita lihat, ini paruh burung elang. Bentuknya runcing tajam untuk memakan daging. Yang kedua adalah burung pelikan. Ini pemakan ikan, ada kantongnya. Ini untuk menyimpan ikan sebelum ditelan. Kemudian ini bebek, bentuk paruhnya adalah berbentuk seperti sudu untuk mencari makanan di lumpur atau di tempat becek. Kemudian yang ketiga, selanjutnya pelatuk, pemakan serangga. Ini burung pipit, paruhnya untuk makan biji-bijian. Nah ini paruhnya panjang runcing, ini adalah untuk memakan nektar atau madu. Kita lihat yang selengkapnya ya nak. Perhatikan, ini nomor 1 ini adalah gambar paruh bebek. Makanannya adalah ikan cacing, paruhnya berbentuk seperti sudu, kemudian pangkalnya bergerigi, berguna untuk menyaring makanan yang ada di air dan di lumpur. Ini paruh bebek. Yang kedua paruh burung elang nak. Paruh burung elang ini paruhnya tajam, kuat, runcing, dan agak bengkok untuk mengkoyak, mencabik-cabik mangsa makanan yang berupa daging. Yang ketiga ini paruh burung pipit. Paruhnya pendek, tebal, dan runcing untuk memakan biji-bijian. Kemudian paruh burung pelatuk. Paruhnya runcing, agak panjang untuk memahat kayu, pohon, dan menangkap serangga di dalamnya. Kemudian ini paruh burung pelikan. Paruhnya panjang, berkantong besar pada bagian bawah untuk menyimpan ikan. Yang kelima adalah paruh untuk ayam. Paruhnya pendek, tebal, dan runcing. Enak diperhatikan bahwa paruh masing-masing burung berbeda sesuai jenis makanannya. Kita lanjutkan, selain paruh tadi Pak Guru kata cakar. Nah, bentuk cakar. Bentuk cakar ini, bentuk cakar yang untuk mencengkeram ini dimiliki oleh burung elang. Nah, untuk mencengkeram mangsa sehingga mangsa tidak jatuh saat di bawah terbang. Kemudian yang kedua, seperti ini dimiliki oleh bebek untuk berenang di air dan berjalan di lumpur. Kemudian jenis cakar ini digunakan untuk bertengger atau memanjat pohon, dimiliki oleh burung pelatuk, burung pipit. Ini memiliki cakar seperti ini. Anakku, perhatikan berikutnya. Nah, ini jenis paruh yang dimiliki oleh pipit, burung elang, bebek, burung pelatuk, pelikan, kolibri. Dan ini adalah bentuk cakarnya. Cakar kakak tua bentuknya seperti ini nak. Cakar ayam untuk mengais, elang untuk mencengkeram mangsa, bertengger, ini untuk berenang, ini untuk memanjat di pohon. Paruhnya berbeda-beda, kemudian cakarnya juga berbeda-beda. Anakku, tolong diperhatikan. Jadi nanti bentuk bagian dari burung ini kita fokuskan pada bentuk paruh dan bentuk cakar.
Kita akan lanjutkan mengenai serangga. Nah, pada kesempatan ini serangga yang akan kita bahas adalah kupu-kupu, nyamuk, belalang, lalat. Pada serangga ini, nak, bentuk mulut, tipe mulut yang sangat penting kita perhatikan. Karena keempat serangga ini mempunyai bentuk mulut atau tipe mulut yang berbeda-beda sesuai dengan kegunaannya atau fungsinya. Pada kupu-kupu, nak, kupu-kupu itu mempunyai tipe mulut penghisap. Ini bentuknya, tipe mulutnya, bentuk mulutnya untuk menghisap madu, menghisap nektar. Terus kemudian belalang, nak, bentuk mulutnya seperti ini. Belalang ini mempunyai tipe mulut penggigit. Dia menggigit daun-daunan, nanti kita dimakan oleh belalang. Kemudian tipe mulut yang dimiliki oleh lalat adalah tipe penjilat. Ini menjilat makanan, kemudian dia menempel, misalnya menjilat makanan yang kotor, menempel makanan yang bersih, kemudian makanan dari kotor kita makan, kita bisa sakit perut. Ini tipe penjilat pada hewan lalat. Kemudian ini tipe yang selanjutnya pada nyamuk, ini tipe penusuk dan penghisap, terutama menghisap darah. Jadi tipe-tipe mulut yang dimiliki oleh serangga ini berfungsi untuk mencari makan sesuai dengan jenis makanannya. Ya, jadi kita lihat belalang menggigit, lalat menjilat, kemudian nyamuk menusuk dan menghisap, kemudian kupu-kupu menghisap. Anakku, yang terakhir adalah reptil. Reptil yang Pak Guru tunjukkan adalah ular dan buaya. Ular dan buaya ini bentuk tubuhnya yang perlu kita perhatikan, yang penting adalah kulitnya. Kulit ular dan kulit buaya ini bermanfaat untuk dijadikan tas, dijadikan dompet, dijadikan sabuk pada celana, sehingga bagian yang penting pada reptil ini terdapat pada kulitnya yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Pak Guru berharap apa yang Pak Guru sampaikan dalam waktu yang singkat ini kalian bisa memahaminya. Sekian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Pak Guru akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya yang agak-agak melo-melo, yang agak-agak ngebit-ngebit, apa ya? Melo kok ngebit? Bisa nggak kira-kira kalau melo itu ngebit? Dan James Arthur, kita saksikan ya bersama-sama ya. Stay tune di Sahabat Radio, Sahabat Radio menginspirasi.